Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak di sini dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12, pertemuan kedua. Untuk apasepsi, kemarin telah kita bahas di video tentang harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu sangat penting bagi penjualan sebuah produk. Nah, untuk kalian bisa mengetahui tentang harga pokok produksi, maka di sini ada materi poin-poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah unsur-unsur biaya produksi. Jadi perlu diketahui oleh kalian bahwa biaya produksi memiliki unsur-unsur yang sangat penting. Unsur biaya produksi ada 3 macam. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Apa itu biaya bahan baku? Biaya bahan baku adalah biaya langsung yang dipakai untuk membuat produk tertentu. Sekali lagi, biaya bahan baku adalah biaya langsung yang dipakai untuk membuat produk tertentu. Nah, setelah itu yang kedua, biaya tenaga kerja. Pengertiannya, kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang secara langsung bekerja dalam pengolahan barang jadi. Intinya, biaya tenaga kerja adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang wirausaha untuk menggaji, memberikan timbal balik atas tenaga yang mereka berikan untuk menunjang proses produksi yang kita lakukan. Jadi timbal balik yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang bekerja. Bisa upah harian, bisa mingguan, dan bisa bulanan. Yang ketiga ada biaya overhead. Biaya overhead itu adalah biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan pabrik, tetapi secara langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi. Maksudnya, biaya yang terjadi di dalam lingkungan pabrik khususnya pada saat kegiatan proses produksi. Seperti contohnya ada pemeliharaan peralatan atau mesin, alat-alat penunjang, pengemasan, sampai kepada transportasi untuk pengiriman. Itu biaya overhead. Kalau untuk biaya bahan baku yang tadi pertama contohnya adalah kita membeli biaya bahan baku tergantung dari produk yang kita buat, lalu bahan bakunya kita olah menjadi bahan setengah jadi. Setelah bahan setengah jadi diolah kembali menjadi barang jadi, langsung dijual ke konsumen. Nah, berikutnya setelah kita tahu unsur biaya produksi, di sini kita nyambung dengan biaya overhead. Ternyata biaya overhead itu adalah biaya yang ada di dalam kegiatan proses produksi di sebuah pabrik. Dikelompokkan menjadi 3 kelompok supaya kalian lebih jelas nih. Yang pertama adalah biaya bahan penolong atau penunjang. Disebut dengan bahan yang tidak menjadi bagian produk atau bahan meskipun menjadi bagian produk, tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi. Contohnya bahan pewarna, itu hanya penambah atau penunjang saja. Dari segi nilai itu kecil, tapi sangat penting bagian dari proses produksi. Untuk bahan pewarna bisa pembuatan kain ataupun produk yang lainnya. Yang kedua adalah biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar atau biaya servis untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan. Jadi kalau di sebuah pabrik ada mesin, otomatis memerlukan biaya pemeliharaan dari pembelian suku cadang sampai biaya bahan habis pakai dan juga biaya servis atau jasa dari pihak luar, biasanya mekanik dan hal-hal lainnya. Contohnya perawatan mesin. Yang kelompok 3 adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Artinya adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung pada suatu produk. Contohnya adalah tunjangan,
biaya kesejahteraan karyawan. Ini di luar gaji. Jadi kalau gaji langsung didapat setelah minggu atau bulanan. Kalau tenaga kerja tidak langsung udah berupa tunjangan atau biaya kesejahteraan. Ini tergantung dari perusahaan masing-masing. Berikutnya, masih dalam pengelompokan biaya overhead. Yang berikutnya adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian aktiva tetap. Contohnya depresiasi bangunan dan mesin. Jadi biaya yang timbul oleh akibat barang atau alat yang digunakan. Contohnya mesin. Sejauh mana tingkat keausan dan kerusakan sehingga bisa memerlukan biaya. Yang berikutnya ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Contoh asuransi gedung dan mesin. Berkaitan dengan masa kadaluarsa atau masa kerja dari kapasitas kekuatan mesin itu sejauh mana bisa dipakai. Jadi ada asuransi untuk waktu pakai dari mesin. Berikut contoh lain berikutnya ada asuransi berkaitan dengan biaya yang ditimbulkan dari asuransi, apakah asuransi kesehatan atau asuransi kerja. Kalau asuransi kesehatan berarti si karyawan, si pegawai wajib memiliki asuransi untuk mengantisipasi bila mana terjadi kecelakaan atau kesehatan. Ini diasuransikan. Jadi berkaitan dengan waktu. Yang berikutnya adalah biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Contohnya biaya listrik. Nah, di sebuah pabrik dimanapun pasti akan memerlukan uang tunai atau pengeluaran yang langsung harus dibayar per periode. Contohnya ada listrik, ada air, dan ada pengeluaran lain yang emang rutin secara mingguan atau bulanan dikeluarkan. Itu untuk pertemuan kedua dari materi harga pokok produksi, khususnya kepada biaya produksi. Kesimpulannya diharapkan kalian semua bisa sedikit demi sedikit memahami tentang harga pokok produksi dan biaya produksi, karena ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh kalian nanti pada saat pembuatan produk. Bagaimana Anda mencari ide membuat produk, bagaimana membuat produknya, menguasai proses produksi, biayanya seperti apa. Nah, ini materi yang harus kalian pahami mengenai harga pokok produksi dan juga proses produksi meliputi biaya produksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa baca terus dan pahami. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.